Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar seluruh siswa-siswi SMA Budi Suliat? Kembali lagi dalam pembelajaran sejarah perbinaan. Kali ini di pertemuan kedua, kita masih membahas tentang kerajaan besar masa Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Di pertemuan kedua ini khusus untuk kelas 11 IPS 2 dan IPS 3, Bapak akan membahas tentang perkembangan sejarah Islam di Indonesia, kerajaan Islam di Indonesia. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kerajaan besar di masa Hindu, Buddha di Indonesia dan bagaimana penyebarannya. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan membacakan kompetensi dasar 3.1 atau pencapaian pembelajaran dalam video kali ini, yaitu menganalisis dan mengidentifikasi berkembangnya kerajaan Islam di Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu mendeskripsikan munculnya kerajaan Islam di Indonesia dan juga mendeskripsikan perkembangan kehidupan kerajaan Islam di Indonesia. Nah, mari kita lihat di slide kalian. Penyebaran kerajaan Islam di Indonesia yaitu dipengaruhi oleh agama dan kebudayaan, yaitu sehingga mengakibatkan terbentuknya beberapa kerajaan yang ada di Indonesia, yaitu kerajaan-kerajaan besar yang ada di Indonesia. Di antaranya bisa kalian lihat di sini ada kerajaan Ternate, Samudra Pasai, Demak, Cirebon, dan juga ada kerajaan Malaka, kerajaan Islam Banjar, dan kerajaan Mataram. Kenapa pengaruh agama dan kebudayaan itu sangat membentuk ya untuk sejarah di Indonesia sendiri. Makanya kita bisa lihat sekarang di Indonesia banyak penyebaran agama, bukan cuma agama Islam saja, bukan cuma agama Hindu Buddha saja, tapi juga banyak agama yang lain karena banyaknya masuk budaya-budaya dari luar yang dibawa ke Indonesia. Akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, yang pertama mari kita bahas tentang kerajaan Ternate. Sebenarnya kerajaan Islam yang ada di Nusantara turut mempengaruhi sejarah penyebaran Islam di negeri ini sebenarnya. Diketahui juga di era kerajaan inilah agama Islam memasuki masa kejayaannya. Nah, untuk mengenal lebih dalam lagi tentang sejarah kerajaan Islam di Indonesia, mari kita bahas tentang kerajaan Ternate ini. Yang pertama, kerajaan Ternate sendiri merupakan salah satu kerajaan Islam pertama atau tertua di Maluku. Kerajaan ini didirikan pada tahun 1257 sampai 1950. Cukup lama ya. Kerajaan Ternate terletak di antara Sulawesi dan Papua di timur Indonesia. Puncak kejayaannya kerajaan Ternate sendiri terjadi pada masa Sultan Baabullah yang berhasil mengusir negara Portugis dari tanah Maluku pada saat itu. Beberapa peninggalan kerajaan Ternate adalah masjid, bangunan kerajaan, dan benteng Taluko. Bisa kita lihat sendiri di gambar di slide kalian, di layar kalian ini ada dokumentasi sejarah peninggalan kerajaan Ternate. Oke, selanjutnya yaitu kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai dikenal sebagai kerajaan Islam terbesar. Ya, kalau tadi yang tertua kerajaan Ternate, kalau ini Samudra Pasai adalah kerajaan Islam terbesar dan pertama di Indonesia. Kerajaan ini terletak di Aceh Utara, tepatnya di Kabupaten Lok Sumawe. Pendiri kerajaan ini atau raja pertamanya adalah Sultan Malik Al-Saleh atau biasanya dikenal dengan Malikul Saleh. Selama pemerintahannya, Malikul Saleh pada Samudra Pasai ini dikenal sebagai kerajaan terbesar karena kemajuan sektor perdagangannya. Beberapa peninggalan dari Samudra Pasai adalah mata uang kerajaan, cakradonya berbentuk lonceng, ada peninggalan berbentuk lonceng yang bernama cakradonya, dan makam para sultan. Baik, selanjutnya yaitu adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan ini terletak di Jawa Tengah, tepatnya di Demak. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478 Masehi. Kerajaan ini sangat berpengaruh besar dalam sejarah perkembangan Islam di tanah Jawa. Diketahui dua pemimpin Demak setelah pasca Raden Patah, yakni Pangeran Sabrangloh dan Sultan Trenggono, telah membuka jalan pengaruhnya Islam di tanah Jawa sendiri. Peninggalan kerajaan ini diantaranya adalah Sokoguru dan Dampar Kencana atau tempat khatib ketika berkhutbah. Nanti bisa kalian lihat ya bagaimana contoh-contohnya yang ada di internet, kalian bisa lihat sendiri. Oke.
Selanjutnya yaitu adalah Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon atau Kerajaan Islam Cirebon didirikan pada tahun 1445 di Jawa Barat, tepatnya di kota Cirebon. Pendiri kerajaan ini adalah Pangeran Walang Sungsang yang merupakan anak Prabu Siliwangi. Diketahui berdirinya kerajaan ini tidak lepas dari pengaruh salah satu wali Songo, yakni Sunan Gunung Jati. Peninggalan kerajaan Cirebon adalah Barong Kasepuhan, patung macan putih, makam Sunan Gunung Jati, dan bangunan kerajaan. Dan menurut kesaksian Bapak sendiri, pada layar kalian terdapat gambar kerajaan atau kasepuhan ini sendiri memang masih berdiri sampai saat ini seperti ini bentuknya. Ya, Bapak sudah pernah lihat sendiri dan memang seperti ini, banyak sekali peninggalan-peninggalan yang berbentuk nyata yang masih kita bisa lihat sampai pada saat ini, yang ditinggalkan oleh pada masa kerajaan Islam Cirebon itu sendiri. Banyak kasepuhan di sana ya, dan memang banyak bentuk kerajaannya menggunakan bata merah seperti ini. Oke, selanjutnya yaitu Kerajaan Mataram. Kerajaan Islam Mataram berdiri pada tahun 1582 Masehi di Kota Gede, Yogyakarta, ya, di kota Yogyakarta. Selama pemerintahannya, Kerajaan Islam Mataram sendiri tercatat ada 6 raja ya yang memimpin, yaitu banyak sekali. Salah satunya diantaranya adalah Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung yang berhasil membawa Kerajaan Mataram ke puncak kejayaannya. Peninggalan kerajaan ini diantaranya adalah Masjid Agung Gede Kauman dan Masjid Kota Gede. Masih ada sampai sekarang ya peninggalannya seperti itu. Oke, slide berikutnya mari kita bahas tentang Kerajaan Malaka. Pendiri Kerajaan Malaka sendiri adalah Sultan Iskandar Shah. Kerajaan Malaka dulunya dikenal sebagai seorang pemeluk agama Hindu yang bernama Parameswara ya. Jadi Sultan Iskandar Shah ini mempunyai nama bekennya yang bisa kita sebut seperti itu adalah yang memeluk agama Hindu, yaitu yang bernama Parameswara. Kerajaan Malaka didirikan pada tahun 1405 dan dikenal sebagai pintu penyebaran Islam ke tanah Aceh. Peninggalan kerajaan ini diantaranya adalah Masjid Raya Baitur Rahman Aceh, Agung Deli, dan Johor Bahru. Nah, Masjid Raya Baitur Rahman itu yang berwarna putih yang sangat ikonik sekali di kota Aceh, yang Bapak yakin pasti kalian tahu bagaimana bentuk masjidnya. Bisa, kalaupun yang tidak tahu bisa cari searching di internet bagaimana bentuknya, dan masih kokoh berdiri sampai saat ini. Oke, baik. Selanjutnya yaitu adalah Kerajaan Islam Banjar. Ini kerajaan yang terakhir penyebaran Islam terbesar di Indonesia, yaitu Kerajaan Islam yang ada di Banjar. Kerajaan Islam Banjar didirikan oleh Raden Samudra pada tahun 1520 Masehi. Kerajaan ini terletak di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Salah satu peninggalan Kerajaan Banjar yang masih ada hingga saat ini adalah Masjid Sultan Suryansyah. Masjid ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Suryansyah pada tahun 1526 sampai 1550 dan masih ada sampai sekarang. Bisa kalian lihat di layar kalian, beginilah bentuknya. Oke. Baik, Bapak rasa cukup penjelasan tentang penyebaran Islam, 7 kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Walaupun kita bahas sedikit-sedikit, Bapak harap kalian bisa mengerti. Kalaupun ada yang belum mengerti, kalian bisa searching di internet ataupun kalian bisa tanyakan langsung ke Bapak. Ya, kalau ada pertanyaan silakan kontak Bapak di WhatsApp nomor Bapak yang telah tersedia di sini, dan juga atau ke email Bapak di rusihan1995@outlook.com. Nah, bagi yang merasa belum mengumpulkan tugasnya di pertemuan atau di part 1 pada video pembelajaran sejarah tentang perkembangan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia, khususnya untuk pelajaran Bapak untuk kelas 11 IPS 2 dan IPS 3, harap segera untuk mengumpulkan tugas, karena tugas tersebut adalah termasuk dalam penilaian Bapak, nantinya di mana kalian boleh atau tidaknya mengikuti persyaratan mengikuti ulangan semester yang nantinya akan kita laksanakan. Nah, di samping itu Bapak juga berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik-baik saja,
Sabar, kita akan berjumpa tatap muka di sekolah, di kelas seperti biasa. Kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir dan kita bisa segera melakukan pembelajaran seperti biasanya di sekolah ataupun di kelas. Bapak rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.